Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022. Jadi untuk analisa saham mingguan saya akan bahas 6 saham ya. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai saham-saham perbankan ya, bank terbesar ya di Indonesia. Saya mulai dulu dengan yang pertama adalah BBCA atau Bank Sentral Asia ya. Jadi Bank Sentral Asia Tbk ya. BBCA ini sebelumnya sudah saya bahas di analisa saham mingguan minggu lalu ya, dan di analisa saham harian juga lumayan sering saya bahas. Sebelumnya dia memang sideways ya, sidewaysnya dia di range-nya 7175 dan resistennya di 7750 ya. Jadi dia 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya ini sudah berhasil breakout ya. Jadi minggu lalu memang cenderung koreksi dan cenderung konsolidasi setelah dia berhasil breakout ya. Jadi di sini yang sudah kena trailing stop atau kena stop loss kalau misalnya belinya di atas ya. Nah di sini kalau kita perhatikan memang masih peluang ya, selama dia masih ditutup di atasnya 7750 dia masih ada harapan. Jadi kalau mau Anda buyback lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Kalau kita lihat di sini high-nya minggu lalu di 7850 ya. Jadi kalau naik ke atas 7850, kalau yang mau buy silakan naik ke atas 7950 tambah lagi ya, atau average up. Target price berikutnya masih tetap sama ya di 8250 dan 8600. Jadi sejauh ini masih cukup bagus untuk BBCA. Support terdekatnya adalah 7750 ya. Yang mana ini adalah resisten sebelumnya ya. Jadi dia sekarang berfungsi sebagai support. Kalau dia di bawahnya 7750 sebenarnya untuk BBCA ini masih cenderung resiko ya seperti itu ya. Jadi kalau selama di atas 7750 masih lumayan aman. Kalau turun di bawah 7750 kalau mau bayar weakness ya tunggu aja sekitar area 7175. Tapi kalau kita lihat di sini ini memang agak jauh ke bawah ya. Jadi kalau di tengah-tengahnya kalau mau buy on weakness bisa pakai acuan yang di sini ya, swing high di sini ya. Ini kurang lebih 7400-an ya seperti itu ya. Ini kalau area buy on weakness kalau misalnya di 7175 nggak kasih, tapi kalau dia turun di bawah 7400 kalau berhasil rebound atau mantul kita boleh buy ya, yang mau buy on weakness seperti itu ya. Ini untuk grafiknya, support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau untuk daily-nya ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau buy weakness tunggu aja di sekitar area 7350 sampai 7450. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7450, kalau dia berhasil rebound atau mantul silakan buy ya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh saja pakai stop loss-nya di 7600 dan 7450. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7875 berarti breakout ya, silakan tambah lagi atau average up. Di sini ada swing high-nya di 7950. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7950 mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan ya untuk BBCA. Targetnya masih memungkinkan ke 8250. Kalau sudah di atas 7950 kalau mau tambah lagi atau average up istilahnya ya. Setiap peningkatan Rp50 kita tambah lagi atau buy up ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus dia konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Sudah breakout dari sideways-nya. Selama di atas 7750 dia masih ada harapan. Ya kadang-kadang memang dia testing areanya ya. Kadang-kadang turun lagi kemudian naik lagi seperti itu ya. Ini cenderung naik turun ya. Kurang lebih di range-nya 7600 sampai 7750. Jadi strateginya bisa buy on weakness tunggu di bawah 7450 atau buy high sell higher ya. Naik ke atas 7875 buy, naik ke atas 7950 tambah lagi atau average up ya. Jadi itu seperti BBCA seperti itu kurang lebih price action-nya. Kemudian mengenai earning per share-nya ya atau laba bersih per lembar sahamnya ya, earning per share-nya. Untuk BBCA dia untuk full year-nya tahun 2021 dia di 255 yang mana meningkat daripada tahun 2020 yang EPS-nya hanya earning per share-nya hanya 220 ya. Di tahun 2020 dan 2021 ini dia kenaikannya lumayan bagus ya di 255 ya seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini masih ada peluang ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya jauh-jauh hari mulai dari tahun lalu selama dia laporan keuangannya baik menurut BBCA ini nggak ada arti kata ketinggian ya seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia misalnya turun ya kita jual dulu kalau trading ya. Kalau dia berhasil rebound kita buyback seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya untuk BBRI. Ini adalah grafik mingguannya untuk BBRI ya. Jadi sudah saya gambarkan masih tetap sama. Supportnya 4000, resistennya 4200 ya. Sebentar. 4000 sampai 4200. Buy on weakness saya sudah sebutkan di area 4000 ya yang mau buy ya. Jadi dia selama di atas 4000 dia masih cukup bagus ya. Boleh buy on weakness. Di sini dia akan testing 1-2 minggu ke depan akan testing lagi resisten areanya 4200. Memang 4200 ini masih belum berhasil ditembus ke atas ya. Sebelumnya memang pernah tapi dalam arti dia penutupan
mingguan ya, dia selalu di bawah 4.200. Jadi ini resistennya lumayan kuat ya. Ini sudah mulai dari atas ini ya, ketika dia naik 4460 setelah proses dari right issue BBRI ya, dia turun-turun koreksi cenderung sideways, tapi sidewaysnya dia cenderung menurun ya. Di sini dia berusaha untuk bangkit lagi ke atas 4.200. Kalau yang mau buy, ada dua pilihan kalau pakai grafik mingguan, buy weakness di 4.000 atau buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 4.200, buy, naik ke atas 4.2480 tambah lagi target price-nya di 4.460 ya. Itu untuk BBRI ya. Itu secara weekly-nya untuk support dan resistance-nya. Kemudian secara sekilas mengenai fundamentalnya ya. Ini di data saya di RTI Business ya, dia belum update ya. Setahu saya juga belum keluar untuk laporan keuangan full year-nya. Tapi dari kuartal 3 2021 ya, dia laporan keuangannya memang kenaikan labanya nggak sebagus BMRI, BBRI, dan BBCA ya. Mudah-mudahan aja untuk full year-nya dia masih cenderung bagus dan direspon positif oleh investor ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan daily chart-nya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang garis sebelumnya 4190 ya saya sebutkan ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 4190 memang relatif lebih aman ya. Sebelumnya memang naik kemudian gagal lagi ya setiap kali ya. Jadi ini resisten berikutnya di 4190. Harusnya ini trading stopnya atau stop lossnya ya 4110 kemudian 4000 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang stop lossnya bisa pasang di 4110 atau maksimum di 4000 ya. Itu untuk BBRI. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang naik ke atas 4190 tambah lagi naik ke atas 4240 di sini ya, antara 4190 dan 4280 garis yang saya berikan, dia ada 4240 di sini ya, swing high sebelumnya dua sama ya di sini ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 4190 dalam 1-2 minggu ke depan untuk BBRI ya. Mudah-mudahan aja lancar. Sejauh ini masih cukup bagus lah harapannya. Memang ada berita untuk right issue ya, maaf bukan right issue, buyback ya untuk BBRI ya, untuk MESOP ya, manajemen dan employee stock option ya. Jadi menurut saya sih untuk efek buybacknya BBRI nggak terlalu banyak ya atau terlalu besar bagi pergerakan harga sahamnya ya kalau saya lihat di sini ya. Jadi kecenderungan memang masih sideways dan cenderung lesu ya karena dia setiap kali kalau breakdown lagi di bawah 4110 dia cenderung lower low ya di sini ya. Kalau kita perhatikan dari atas ya ini swing low-nya di sini, ini swing low berikutnya ya. Kemudian ini swing low-nya di sekitar sini, kemudian dia turun lagi, ini swing low-nya lower low lagi ya. Jadi kecenderungannya memang cenderung masih lesu ya walaupun sebelumnya sideways ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BBRI ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI Bank Mandiri ya. Jadi untuk Bank Mandiri ini untuk weekly-nya gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi minggu lalu sudah saya sebutkan ya, naik ke atas 7325 silakan buy, naik ke atas 7450 tambah lagi, dan naik ke atas 7500 mau tambah lagi silakan. Target price-nya di 7700. Jadi yang bagi rajin ngikutin channel saya, mencatat dan pasang automatic order buy, nah ini target price-nya sudah hampir tercapai ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7700, target price itu bukan berarti jual ya, enggak. Kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi silakan. Ini masih ada peluang naik ke 8050 dan 8175. Nah itu diambil dari mana? Itu diambil dari masa kejayaannya sebelumnya 2020 sebelum pandemi ya, dan juga di sekitar Juli di sini ya, di 8175-an ya. Jadi untuk BMRI ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 8050 dengan targetnya di 8175 ya. Jadi masih cukup bagus. Stop loss-nya di 7450 ya maksimum ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 7450 ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya sekitar 7000 sampai dengan 6850. Seperti itu. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area 7450 atau di bawah ya 7000 atau 7100. Artinya kalau dia turun di bawahnya 7450, kalau dia berhasil rebound ya atau mantul baru kita buy. Kalau belum rebound, belum mantul ya jangan buy. Itu namanya tangkap pisau jatuh. Kalau dia turun di bawahnya 7450 Anda langsung buy ya. Enggak ya. Kita tunggu kalau rebound atau mantul baru kita buy. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 7450, kemungkinan besar dia akan testing lagi area sekitar 6850 sampai 7000 ya. Itu support berikutnya. Nah untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan, garis-garisnya sudah sama, 7.500 naik lagi tambah lagi. Berikutnya setiap lipatan 50 atau 100 rupiah ya saya sudah sebutkan, cuma saya tidak gambarkan lagi garis-garisnya di sini karena nanti kalau saya gambarkan terlalu dekat ya, nggak bisa kebaca katanya gitu ya garis-garisnya di sini. Jadi ini masih mungkin naik lagi, masih ada peluang untuk BMRI. Kalau mau buy high sell higher ya naik ke atas 7.700, buy up tambah lagi setiap kelipatan 50 atau kelipatan 100 ya. Jadi naik ke atas 7.700, buy naik ke atas 7.750,
atau naik ke atas 7.800 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya sekitar 8 ribuan kurang lebih ya, itu terdekatnya. Kalau yang mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya kurang lebih sekitar area 7225 ya. Ini saya gambarkan kalau mau buy on weakness di sekitar 7225 ya. Artinya kalau turun di bawah 7225, kalau dia berhasil rebound ke atas 7225 barusan kita buy. Atau kalau enggak ya kita tunggu lagi di area sekitar 7 ribuan sini ya. 6850 sampai 7000. Jadi buy on weakness itu tunggu koreksi, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Jadi saya nggak mengharapkan koreksi, enggak ya. Mudah-mudahan masih bisa breakout lagi. Mengenai fundamentalnya saya lihatkan sebentar ya di RTI bisnis ya. Kelihatannya dia belum update ya. Kalau salah terakhir laporan keuangannya nggak tahu sudah keluar atau belum keluar, tapi di RTI sini secara sekilas dia IPS-nya belum ada update ya, seperti dia yang ada BBNI ya, jadi BMRI sepertinya belum ada. Yang terakhir sih dari laporan kuartal 3-nya dia lumayan bagus ya untuk Bank Mandiri ya, kurang lebih sama dengan masa sebelum pandemi ya, sekitar 2019 ya, seperti itu ya. Ya mungkin ada sedikit turun sedikit ya, seperti itu ya IPS-nya ya. Prediksinya projected-nya untuk 2021 di 549, yang mana memang lebih tinggi daripada tahun 2020 di 367 ya untuk IPS-nya atau earning per share-nya. Tapi kalau dibandingkan 2019 kita nggak akan pernah tahu ya apakah lebih tinggi dari 589 atau enggak ya. Tapi prediksinya kalau sampai sekarang ini kuartal 4 belum keluar ya di RTI, nggak tahu kalau laporan keuangannya sudah keluar ya. Tapi prediksinya projected-nya untuk IPS-nya Mandiri sekitar 549 ya, seperti itu ya. Jadi not bad lah ya, seperti itu ya, tidak terlalu jelek ya. Mudah-mudahan masih cukup lancar. Ini untuk daily chart-nya ya, sudah saya gambarkan kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi ini weekly-nya sudah saya gambarkan juga. Yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, saya sudah sebutkan di minggu lalu ya. Sebenarnya kalau sudah berada di atas 7125 mau buy silakan, target price terdekatnya di 7575, berikutnya lagi di 7950. Kalau posisi sekarang kira-kira mau buy di mana Pak? Bagaimana Pak Sunar? Ada dua pilihan ya. Pertama, tunggu sekalian breakout ke atas 7575 kalau dia berhasil breakout resistennya. Memang kalau breakout resisten cenderung resiko kalau turun gagal lagi ya. Tapi kita jangan terlalu takut resistennya. Di sini swing high-nya ya. Resisten kalau dia berhasil breakout ke atas, dia akan membentuk resisten baru di atasnya lagi ya, seperti itu ya. Seperti sebelumnya untuk ini ya. 2 minggu yang lalu dia sudah berhasil breakout, dia kan bentuk resisten lagi di atasnya di sini 7575 ya, seperti itu ya. Jadi buy high sell higher, atau kalau mau buy on weakness tunggu lagi di area 7125 atau di area sekitar 7275 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 7275, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7275 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil ya dia akan testing lagi area 6750 karena sebelumnya dia sideways ya. Ini sebenarnya dia masih belum berhasil breakout dari sideways-nya lebar ini ya, konsolidasinya setelah dia meroket naik ya di Oktober ya. Ya mudah-mudahan aja dia naik tinggi lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 7950, dia masih bisa sampai ke atas sampai ke 9450 ya. Ini kalau mundur ke belakang jauh-jauh ya di sini ya. Tahun 2019. Jadi untuk sebelum masa pandemi itu kurang lebih high-nya di sekitar 7950. Jadi untuk 1-2 minggu ke depan masih ada peluang untuk naik ke 7950. Itu weekly-nya atau mingguannya. Kemudian kalau untuk daily-nya untuk BBNI ini area buy weakness sudah saya berikan ya 7.000-6.750 kalau mau buy weakness ya, kalau nggak berani buy sekarang. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, pasang aja stop loss-nya di 7.400 atau 7.250. Buy-nya bertahap aja untuk BBNI. Kalau dia naik ke atas 7575 tambah lagi ya. Berikutnya setiap lipatan Rp25 tambah lagi atau lipatan Rp50 ya, dengan target berikutnya di 7950. Itu untuk BBNI ya, jadi masih ada peluang kenaikannya. Untuk BBNI ini dia laporan keuangannya lumayan bagus ya. Jadi memang di kuartal 4 2020 ya dia sempat IPS-nya negatif ya, seperti itu. Nah untuk di tahun ini memang 2021 ini untuk BBNI dia IPS-nya tidak sebagus di 2018 dan 2019 ya. Dia di sekitar 584 ya IPS-nya ya sampai full year-nya 2021. Kalau dibandingkan 2020 di 176 ya dia sudah mulai recovery. Tapi belum, masih 800 lebih masih belum ya. Jadi jangan lupa untuk BBNI walaupun dia sudah berhasil breakout tetap pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Saya nggak mengatakan bakalan turun, enggak ya. Jangan salah paham, ini sudah berhasil breakout, mudah-mudahan lancar tembus ke atas 7575 dengan targetnya ke 7950 ya. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Kemudian untuk BBTN ya. Jadi kalau untuk BBTN di sini
Saya gambarkan ulang aja ya, kelihatannya kehapus ya. Jadi kurang lebih spot sekarang di 1460 ya. Ini saya ambil dari swing low di sini, dan resistennya dia di area kurang lebih ini ya, yang terdekat di 1880 ya. Memang dia sempat breakdown di bawah 1660 ya minggu lalu ya. Jadi dia yang hari Jumat ya 28 Januari ya, dia tiba-tiba naik tinggi, volumenya juga naik ya seperti itu ya, untuk BBTN ya. Jadi kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 1460, yang mau buy silakan ya, pasang stop lossnya di 1660 dan di low-nya minggu lalu di 1550. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Target price-nya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1880 ya. Kalau dia breakout ke atas 1880, target price berikutnya di 2000 dan di sini ya di 2180 itu target price-nya. Jadi sebelumnya memang sideways sempat breakdown. Kalau mau buy back atau buy ya, bertahap aja, jangan terlalu banyak, karena minggu lalu dia gagal ya, lower low ya, walaupun dia ditutup di atasnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk weekly-nya. Kalau untuk ya untuk weekly-nya ya. Kalau untuk daily-nya sebentar tadi gambarnya seharusnya di sini ya, supaya nggak kecampur. Ini yang untuk weekly-nya ya. Saya gambar ulang di sini ya. Kalau untuk daily-nya, nah ini kurang lebih sama juga ya. Ini area sebelumnya swing low di sini 1660 dia sudah berhasil naik. Nah, di sini ada 1730 dia sudah berhasil naik ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1730 ya. Yang sudah buy dari bawah kalau spekulasi buy ya. Nah, target berikutnya dia akan berusaha untuk naik ke atas 1815 dan berikutnya lagi di 1880. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, pasang stop lossnya kurang lebih di sini aja ya. Ini kalau beli langsung Senin ya, beli ya kurang lebih ya. Kalau pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau di bawah 1730 pasang aja di 1690 ya. Jadi selama di atas 1690 masih ada harapan ya. Maksimum di 1660 ya. Kalau turun lagi di bawah 1660 lebih baik jual dulu untuk BBTN ya. Karena dia masih resiko turun lagi testing area 1550 di sini ya bawah ya. Mudah-mudahan aja dia lancar naik lagi ke target price-nya di 1815 dan 1880 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1880, mau tambah lagi atau average up boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Target price berikutnya kurang lebih di area ini ya. Ini saya gambarkan 1945 ya. Ini dari swing high sebelumnya di sini ya. Dia berusaha naik, gagal, koreksi, kemudian breakout lagi. Ketika dari atas ke bawah, dia kan berusaha testing resistennya ya, ini 1945 ya. Berarti itu target berikutnya kurang lebih sekitar 1945 setelah di atas 1880 ya. Itu untuk BBTN ya. Sebentar saya lihatkan mengenai laporan keuangannya, kelihatannya belum ada update yang untuk di TI Business ya. For Android belum ada. Jadi sepertinya untuk BBTN saya rasa sih untuk tahun 2021 ini ada perbaikan dibandingkan dengan 2020 ya. Mudah-mudahan aja lancar ya. Ini memang naik tinggi, resiko nggak pas turun lagi. Koreksi selalu ada ya setelah dia naik tinggi, tapi kita jangan terlalu takut ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang ya, pernah dia naik tinggi dia masih bisa naik lagi ya. Dan dia bahkan bisa sampai naiknya jauh ya seperti itu ya. Jadi di sini yang penting garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan stop loss dan trailing stop ya bagi yang sudah beli di bawah. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 1815, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Memang sebelumnya resistennya di sini gagal Pak Sunan, naik kemudian gagal. Bahkan sebelumnya dia sempat di 1790 ya sudah gagal lagi ya. Jadi kalau sebelumnya gagal, kali ini belum tentu gagal lagi ya. Jadi jangan kaku seperti ini ya. Ini masih tembus lagi ke atas ya. Kalau kita ikutin garisnya ya, terusnya sudah buy up lagi ya, tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBTN. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk saham Arto ya. Jadi untuk saham Arto ini sudah saya bahas di edisi khusus ya. Satu video sebelumnya ya, minggu lalu ya. Sebentar saya lihatkan mengenai Arto apakah sudah ada posting laporan keuangannya. Belum ada ya seperti itu ya. Kalau di aplikasi saya belum ada. Mudah-mudahan untuk full year-nya tahun 2021 sudah nggak minus lagi ya. Karena sebelumnya selama 3 tahun ya, bahkan lebih ya seingat saya, itu selalu minus ya, tapi minusnya sudah mulai berkurang ya. Mudah-mudahan di full year 2021 dia EPS-nya positif ya. Nah ini yang terakhir dia turun dalam, saya sudah bahas juga di video tersebut ya untuk mengenai Arto.
Sebenarnya ini support resistennya sudah saya gambarkan di weekly-nya ya. Ini 16.800 kalau dia gagal ya harusnya jual dulu ya, itu yang pakai weekly-nya ya. Nah, di sini kalau pakai weekly chart ya, support resistennya ini dia testing 15.000 ya. Area buy on rest sudah pernah saya sebutkan di 14.500 sampai dengan 15.000 ya. Jadi kalau rebound mantul ya silakan buy, itu yang buy on weakness ya. Ini target berikutnya di 16.800 dan 19.050. Nah, penutupan terakhir di 16.075 di video terakhir ya untuk analisa saham harian ya. Itu saya sudah sebutkan penurunannya tajam, tapi kalau mau spekulasi buyback atau buy on weakness untuk Arto ya, naik ke atas 16.000 dia boleh ya kalau mau spekulasi buyback atau buy on weakness. Target price berikutnya di 16.875 dan 17.800 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 16.875 silakan ditambah lagi atau average up ya, jangan takut-takut, tapi jangan terlalu agresif ya, santai aja. Naik ke atas 17.800 tambah lagi. Yang ngikutin saya dari sejak awal ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya, nggak lagi khawatir ya, karena saya sudah sebutkan trailing stopnya di 19.050 dan 17.800. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order, harusnya kalau turun dia lossnya nggak terlalu dalam ya, sudah selamat ya istilahnya gitu. Memang untuk Arto ini masih berjuang naik ya, rebound ya. Jadi kalau buyback pun jangan terlalu banyak, banyak bertahap aja. Bahkan di analisa saham minggu lalu saya sudah sebutkan hati-hati kalau dia turun di banyak 16.875 ya, dia turunnya bisa makin dalam. Testing area support 14.500. Kalau seperti ini, kalau dia turun lagi di bawah 15.500 ya silakan jual dulu ya. Kalau misalnya maksudnya saya sudah buyback spekulasi ya. Memang saya sudah sebutkan naik ke atas 16.000 boleh spekulasi buyback ya atau buy on weakness. Tapi kalau turun di banyak 15.500 dan ini di sini swing low-nya kemarin ya, tanggal 27 ya, hari Kamis ya maksud saya ya. Nah itu di 15.000 ya, jadi turun lagi bawah 15.000 jual dulu semuanya. Memang stop lossnya agak jauh ya untuk Arto ya, jadi belinya bertahap, mudah-mudahan aja untuk 2 minggu ke depan ya, 1 dan 2 minggu ke depan dia lancar rebound kembali, paling tidak target price saya ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16.000 paling tidak dia akan menguji 17.800 ya, seperti itu ya. Kalau dia gagal jangan lupa pasang trailing stopnya untuk Arto. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN dan Arto. Ini untuk analisa saham mingguan. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau mau lihat yang untuk saham-saham yang lainnya ya, videonya ada beberapa video, jadi bukan cuma satu. Kurang lebih sekian yang barusan join channel Saham Profit. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, jadi nggak ketinggalan ya. Jadi kalau ada informasi penting atau saham yang bagus, saya informasikan ya, jadi nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya, saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Saya yakin di tahun 2022 ini kita semua akan diberkati ya seperti ini ya. Jadi untuk yang barusan di saham ya, mungkin masih belajar, silakan ya. Ada juga playlistnya untuk belajar analisa teknikal dan juga fundamental ya. Playlistnya dari halaman utama dari channel Saham Profit ya, youtube.com, kemudian _ Saham Profit. Kurang lebih sekian. Terima kasih.